sekolah aja buat makanan susah. Hari-hari cuma penghasilan segini. 2020, 2020. Ya udah aja nggak ada, Pak. Naik nanti Bapak meriang lagi. Aduh. Maafin Bapak ya, Neng. Harus melangkah yang jelas sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Untuk itu, saya mau titipin uang, Pak, supaya Bapak bisa punya usaha yang lebih baik lagi ke depannya. Nanti kita pikirin usahanya apa ya. Ada uang sebesar 15 juta rupiah. Nah, biasanya Bapak nyarinya di mana? Di sini-sini. Lah itu Bapaknya. Oh, nyarinya di sini, nyari kijingnya. Lah, mana Bapaknya? Saya kira buaya buntung. Pak Warta ya? Iya. Ini anaknya nganterin saya kemari. Ini boleh ngobrol-ngobrol? Nyari kijing nyelam? Iya. Oh, Kalau nggak ketemu. ini kijingnya Pak? Iya. Ini ternyata Bapak ini nyelam-nyelam itu nyari ginian nih. Ini namanya kijing. Lokasi nyarinya memang di tempat-tempat begini? Iya, kalau kijing kali. Di kali ya? Pak Warta dari jam berapa nyari kijing? Pagi. Dari pagi? 7 sampai? Sampai sore dapetnya. Biasanya sehari dapat berapa ini kilo? Berapa kilo? Apa? Ember, kan begitu. Jadi nyarinya bukan dapat berapa kilo, berapa ember. Nanti baru Plastikin. diplastikin. Seplastikin kita Timbang? kira-kirain aja enggak. Oh. Kira-kirain aja. Dah, dijualnya berapa seplastik? 3.000. 3.000. Lah kalau isinya kira-kira berapa isinya tuh? Udah pada tahu orang sini Ada 15, 10? lebih. Ya, berarti jualnya nggak kiloan, plastikan. Isinya mah terserah ya Pak ya? Boleh nyari lagi Pak? Saya mau lihat. Hah? Pakai perasaan nyarinya. Weh. Dua. Ya halo Pak, anaknya malah diceburin Pak. Bapak mah kebanget, anaknya mau. Aku pleset, nggak apa-apa ya? Ini nih, saya taruh sini Pak ya? Waduh. Ada lagi, Ih, kalau kita mungkin kagak bisa nyari gituan ya. Emang harus diraba-raba? Iya. Wah, lagi nyari, dia lagi nyari, beliau nyari. Pak, buset, di sono aja. Di pojok sono ada lagi? Ada, banyak kijingnya. Anak suka bantu-bantu gini juga, nah? Teman ikut nyelam nggak? Oh, ngambilin doang sama begitu udah diplastikin, anak yang dagangin ya, yang jualin? Iya, biasanya nak, satu ember itu kalau lagi diplastik-plastikin jadi berapa plastik? 15. Wih, dapat aja ya? Di dalam lumpur adanya? Iya, ada gede. Saya barusan tanya Ana, seember ini jadi 15 plastik Pak ya? Dijual 3.000. Ada yang nawar gak Pak? Ada yang nawar banyak, yang 2.000. Cuman Bapak kasih ya? Ya saya kasih, gimana? Yang penting kejual. Itu kurang lebih 45 ribuan Pak ya? Sampai ya? Untuk kurang ya? Untuk biaya terapi ibu, kan ibu lagi sakit. Nana juga baru waktu itu cerita sama saya, katanya kalau sekolah nggak jajan gitu ya. Dari biaya ini, terus untuk kehidupan sehari-hari, terus anak juga Agil bantuin Pak ya? Iya, bantuin tali longsor kan. Iya, tadi saya udah ketemu sama si Agil. Terus Bapak harapan untuk keluarganya gimana nih Pak? Lihat kehidupan Bapak kan sekarang anak juga akhirnya yang SMK bantu-bantu Bapak gitu. Ya, lebih baik kalau ada modal saya ya buat antar istri di rumah sakit setiap hari dari orang, terus Pak minjem 10.000 ongkos ke sana ngantar. Ada nggak niatan untuk usaha gitu kali Pak? Ya kalau ada modal Pak saya usaha. Kalau nggak ada duit saya. Sekolah aja buat makanan susah. Hari-hari cuma penghasilan segini. 2020, 2020. Ya udah aja nggak ada Pak. Naik nanti Bapak meriang lagi. Aduh. Maafin Bapak ya, Neng.
apa nih. Biar mama sembuh ya Neng. Bantuin mama nih. Semua orang tua pasti ingin anaknya hidup bahagia, cuman kan kondisinya ya seperti ini ya tidak mungkin Pak Warta bisa membagian anaknya. Bisa menyekolahkannya aja udah bersyukurlah Pak Warta lah. Nih Bapak kedinginan nih, udah berendam terus. Berendam dari pagi Pak ya, supaya anget-anget lagi ada warung tuh Pak. Kita ke warung Pak ya. Nyari dikit lagi. Nyari, oh iya belum penuh sih ya. Ya maaf saya ganggu nih jadinya. Ya udah jangan lama-lama. Kalau gitu saya mana duluan Pak ya. Iya. Bapak jangan lama-lama. Ntar makin kisut. Pak, awas. Awas, awas. Hitung Pak. 2. Yaudah, kita ke warung aja yuk. Wow, itu bapaknya. Wow, habis konser nih. Iya, konser Pak. Wis, ini sampingan ini berarti? Iya. Dapat ikan juga? Dapat Ikan ikan, juga, ini taruh ikan sini aja. Saya jobnya nyari ikan juga dapat ikan. Iya. Lah kalau ini dimasak sendiri apa dijual juga? Jual juga. Diplastikin juga? Plastikin juga sama. Oh, satu plastiknya? 3.000-an. Ikannya apa aja? Ikan apa aja campur tuh. Oh, ada lele. Ada betik. Bukan gabus ini, Hah? bukan lele. Weh, Abangku. Salim juga ya. Iya, kita boleh ke depan nggak Bang, biar lebih terang lagi posisinya dan biar masyarakat bisa lihat langsung. Abangku, makasih udah barengan sama kita hari ini dan udah gabung sama Bapak Kijing. Pak Warta. Bapak Warta. Bapak Warta tadi udah barengan sama abangku, sama anak keberapa sayang? Ini anak kedua. Anak kedua. Abangku boleh diceritain nggak nih apa yang abang lihat tadi dari keluarga Bapak Warta ini? Pak Warta ini mempunyai 2 orang anak. Satunya siapa Pak? Agil ya? Agil. Terus yang keduanya anak. Nah, Pak Warta ini mempunyai seorang istri yang sedang menderita sakit, Bang. Oh. Nah, mertua juga tinggal di rumahnya dia. Jadi satu rumah itu ada 5. Ibunya lagi menderita sakit. Anak pertamanya itu lulusan SMK. Sang anak yang pertama itu bantu-bantu orang tuanya. Dia mulung, ngumpul-ngumpul gitu. Terus tadi saya sempat nganterin ke pengepulnya. Terkondisikan harus kayak gitu. Istrinya sakit apa sayang? Kanker. Kanker apa? Kanker payudara. Oh, oke. Maaf, sebelah kiri kanan. Dua-duanya. Oh, duh, ya Allah. Udah diangkat semua. Oh, jangan semuanya. Tapi udah fine sekarang, udah apa masih ada sakit, masih apa? Masih ke metas ke otak katanya. Aduh ya Allah, oke. Kembali lagi aku selalu bilang ya, ujian terberat itu bukan dari luar sebenarnya. Ujian yang terberat itu biasanya apabila kita diuji dengan orang-orang yang kita cintain. Apalagi dengan ujian sakit ini ya. Tapi kalau misalnya di dalam keluarga, artinya ujian itu datang kepada keluarga. Sehingga akhirnya keluarga harus mau ngurusin orang yang sakit. Apa yang disampaikan sama istri biasanya supaya istri tetap semangat? Mama pasti sembuh. Mama jangan bikin Bapak capek. Bapak sayang sama Mama, yang penting Mama sayang. Kamu doain mamanya nggak? Doain apa biasanya? Ya Allah, mama cepat sembuh. Ini ingin mama sembuh lagi. Boleh sedih, boleh, tapi jangan larut terlalu dalam kesedihan, nanti akhirnya hilang asa atau hilang harapan. Nah, saran saya satu, begitu di depan mama nggak boleh nangis, ya. Bapak juga, begitu di depan istri tercinta. Iya, nggak boleh ya. Biar jangan ngorek-ngorek masalah. Harus kelihatan tegar kitanya Pak. Nah. Jadi jangan sampai yang sakit melihat kita down atau ikut-ikutan itu, dia malah ikut tambah sedih. Dan justru kita harus menampakkan muka yang tegar gitu. Walaupun nanti begitu kita di belakang dia kita nangis. Itu sudah saya alamin. Oke, boleh tepuk tangan yuk bikin semangat tuh hari ini. Kita coba untuk maju ke depan karena hari akan terus berganti. Apa yang terjadi hari ini kita berharap besok akan semua permasalahan akan hilang. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak, ngarepin dari Kijing dan nyari apa satu lagi ikan ya? Kayaknya jauh dari kata cukup untuk keluarga. Emang bener Pak. Ada nggak apa pikiran mau apa yang lebih baik lagi usaha ke depannya? Ya pertama nganter istri mulu Pak. Motor minjem.
motor. Ini harus berobat ya. Iya. Kira-kira usaha apa nanti kalau misalnya punya motor? Saya mau ini ngerongsok aja. Oh, maksudnya cari rongsokan? Iya. Oke. Selain itu, ada lagi nggak usaha yang lebih jelas lagi selain motor? Ternak? Mau ternak apa? Ternak kambing. Neng, ada keinginan nggak? Pengen apa nggak? Aku sih pengen sepeda gitu. Buat apa sepedanya? Buat sekolah. Baik, udah langsung aja deh ya. Aku nggak bisa ngomong panjang lebar lagi dan kayaknya udah sampai semua di teman-temanku ya. Baik Bapak, mungkin apa yang dialami Bapak nggak akan sanggup orang lain alami, begitu juga abangku dan semua orang punya ujiannya masing-masing. Sebaik-baiknya menyikapi ujian orang lain apa? Sikapi dengan akhlak sehingga akhirnya kita bisa mendapat pelajaran. Nah Bapak tetap harus maju ke depan, tetap harus melangkah yang jelas sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Untuk itu, saya mau titipin uang Pak, supaya Bapak bisa punya usaha yang lebih baik lagi ke depannya. Nanti kita pikirin usahanya apa ya. Ada uang sebesar 15 juta rupiah.